Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berjumpa dengan izin Allah. Tentu kita sangat bersyukur Allah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan kita pun sangat bersyukur bahwa pada hari ini Allah masih tetap memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan pengabdian terbaik kita kepada Allah. Jemaah sekalian yang saya cintai, di mana saja berada, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pelajar, para mahasiswa, semuanya yang tentunya pagi hari ini kita sambut pagi hari ini dengan mengisi dengan aktivitas yang semangat, dengan aktivitas yang baik. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan diri kita. Pekerjaan kita sangat banyak yang kita bisa lakukan untuk kebaikan orang banyak, khususnya di saat kita diberikan ujian oleh Allah berupa COVID-19. Ada orang-orang yang menunggu uluran tangan kita, dan karenanya kita terus bekerja, terus mengetuk pintu-pintu hati umat Islam untuk bisa memberikan dukungan kepada orang-orang yang terkena dampak. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita ingin melanjutkan kepada hadis yang berkaitan dengan sabar. Hadis pagi ini, ikhwafillah, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullah, wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل وأعطى وينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah, mari kita kemudian menelaah hadis yang luar biasa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Alhamdulillah, kalau kita mendengar Ibnu Mas'ud, maka para ulama mengatakan maksudnya adalah Abdullah Ibnu Mas'ud Al-Hudhali. Sahabat yang satu ini merupakan seorang ahli tafsir, seorang fuqaha abadilah bersama dengan Abdullah ibnu Abbas.
Maka hadis yang beliau riwayatkan ini, ikhwafillah, terjadi pada peristiwa perang Hunain. Ya, kita semua tahu perang Hunain ini terjadi sekitar 2 pekan setelah Fatu Makkah. Jadi ketika orang-orang Badui, Hawazin dan Saqif mendengar bahwa Nabi akan menaklukkan kota Mekah, mereka mempersiapkan pasukan dan mereka ingin menyerang Nabi saat Nabi sedang mengepung kota Mekah. Walhasil ternyata Nabi mampu melakukan penaklukan kota Mekah dengan cepat, dengan tanpa perlawanan, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga ketika Nabi mendengar adanya kelompok kaum kufar dari bagian kampung, ya, jadi kalau Hunain itu kira-kira tempatnya sekitar 20 kilo ikhfilah dari kota Mekah, di belakang ya padang Arafah, arah menuju ke Taif. Nah, Nabi SAW mempersiapkan perang Hunain ini dengan 12.000 pasukan. 10.000 pasukan yang Nabi bawa dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah, dan 2.000 tambahannya adalah kaum muslimin yang baru saja masuk Islam, ya, pada saat penaklukan kota Mekah. Mereka adalah orang-orang yang hadithu ahdin fil Islam, orang-orang yang baru masuk Islam karena Nabi mampu menaklukkan kota Mekah. Ikhwafillah, apa sebetulnya yang menarik dalam hadis ini? Dalam hadis ini Nabi SAW ya menjelaskan bahwa peperangan Hunain yang pada waktu itu Nabi lakukan ya dengan melawan suku Badui, Hawazin dan Saqif, Nabi tentu mengalami kemenangan yang cukup gemilang. Bahkan boleh dibilang ghanimah yang beliau dapat himpun, ontaknya saja 24.000, kambingnya saja sekitar ya 40.000. Kemudian kepingan perak yang dapat Nabi kumpulkan sekitar ya 4.000. Ya, 4.000. Nah, jumlah ghanimah yang beliau kumpulkan ini, kemudian tentu beliau sebagai pemimpin harus membagi-bagikan ya ghanimah ini ya untuk ya kaum muslimin. Ada yang menarik, di mana Nabi kemudian lebih memprioritaskan pembagian ghanimah yang lebih banyak kepada para pemimpin suku, yang mereka itu kebetulan baru masuk Islam, di mana Nabi berpandangan jika mereka kemudian memberikan ya ghanimah itu kepada para kepala suku, diharapkan para kepala suku kemudian bisa memberikan loyalitasnya kepada Islam dengan jauh lebih baik. Dan ketika kepala sukunya itu menerima Islam dengan baik, maka tentu di belakang mereka ada jumlah yang cukup banyak yang akan mengikuti pemimpinnya. Nah, tentu ini adalah pandangan Nabi mengapa kemudian para kepala suku ini yang baru masuk Islam ini diberikan ghanimah yang ya cukup banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat lainnya ya, yang mereka tetap juga mendapatkan ghanimah tetapi tidak sebanyak ghanimah yang Nabi berikan kepada kepala suku. Ikhwafillah, kita semua tahu bahwasanya ghanimah itu pembagiannya memang harus dilakukan oleh Nabi. Ya, ghanimah itu memang menjadi hak Allah dan hak Nabi untuk mendistribusikannya. Tentu ketika Nabi melakukan ijtihad dengan memberikan kepada para kepala suku, tidak ada maksud bahwa Nabi ya melakukan satu tindakan kezaliman dengan tidak memberikan hak ya kepada orang yang semestinya. Nah, hadis ini ihwafillah, nanti kita akan melihat bagaimana kemudian ya sikap orang-orang munafik, sikap orang-orang yang tidak
menjunjung tinggi kemuliaan seorang Rasul. Sikap orang-orang yang di dalam hatinya ada kedengkian ya terhadap kemuliaan seorang Rasul, maka nanti kita akan bisa melihat bagaimana Nabi kemudian mensikapi celotehan opini yang dibangun oleh orang-orang munafik yang mereka dengan sangat tidak beradabnya mencoba mendudukan Nabi sebagai orang-orang yang tidak berlaku adil dalam pembagian ghanimah. Ya, ketika Nabi kemudian ya melakukan pembagian ghanimah itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'ata al-Aqra ibn Haris. Aqra ini ikhwafillah dijuluki Aqra dari qara. Qara itu artinya ya bahasa kitanya itu pitak. Jadi di kepalanya itu ada bekas luka yang karena ketombe kemudian membekas di kepalanya itu. Maka kemudian disebutlah dengan Al-Aqra. Al-Aqra ini orang yang paling baik, ikhwah. Dia menjadi orang yang baik dan istimewa sebelum masuk Islam, dan beliau pula menjadi orang yang sangat baik dan istimewa ketika sudah masuk Islam. Beliau diberikan 100 ekor unta. Begitu juga Rasulullah membagikan kepada Uyainah ibn Hisn. Ya, kemudian juga beliau memberikan pembagian ghanimah itu kepada para pemimpin di kalangan orang Arab yang baru masuk Islam. Apa yang kemudian dikomentari oleh seseorang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada Nabi, dia mengatakan, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Ya, coba ikhwafillah, ungkapan seseorang terhadap perbuatan Nabi dengan mengatakan Nabi bahwa pembagian ghanimah tersebut tidak didasarkan dengan prinsip keadilan, tentu lafaz itu berbau kekafiran. Tentu itu adalah merupakan usaha untuk merendahkan kedudukan Nabi yang begitu mulia di sisi Allah. Betapa tidak mungkin orang kemudian mengatakan Nabi tidak berlaku adil. Nabi melakukan semuanya atas dasar pertimbangan Allah. Nabi sebagai seorang manusia yang bukan seperti kita diberikan bimbingan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin ada pendapat orang yang mengatakan bahwa apa yang Nabi lakukan merupakan perbuatan yang adil. Sehingga itu kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar ada orang yang mengatakan ya ucapan seperti itu, beliau mengatakan ini akan saya adukan loh kepada Rasulullah. Ya, jadi ya orang yang kemudian mengatakan Nabi tidak adil ini sebetulnya bukan saja menggambarkan bagaimana ucapannya, tetapi sesungguhnya itu juga menggambarkan bagaimana suasana batinnya. Itu adalah ekspresi daripada keyakinan dia di dalam hatinya, sehingga kemudian keluar keyakinan itu dalam ucapan dia. Sehingga ya Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ketika mengomentari apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi, maka beliau katakan tidak ada cahaya di dalam hati orang tersebut. Allah telah menutup hatinya dengan cahaya Allah. Allah telah menutup cahaya di dalam ucapan dan lisannya. Allah kemudian ingin memisahkan mana orang yang kemudian kepada Rasulullah mencintai dengan sesungguhnya. Mereka mencintai kepada Allah dan Rasulnya bukan karena ada iming-iming materi, tapi mereka mencintai Allah dan Rasulnya secara bulat dengan tanpa syarat, yang mereka tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Allah dan Nabi itu sesuatu yang benar, yang patut setiap siapa saja
untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Nah, itulah si laki-laki yang mengatakan ucapan tadi kemudian diadukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tentu Abdullah bin Mas'ud bukan ingin mencari muka kepada Nabi, bukan. Tapi pasalnya Nabi itu adalah figur yang tidak boleh ada satu orang pun yang melukai figur itu, yang merendahkan figur itu. Jadi kalau sesungguhnya ada orang yang merendahkan Nabi, maka sebetulnya endingnya dia nanti akan merendahkan Allah, dia nanti akan merendahkan Islam. Itu sesungguhnya yang harus kita garis bawahi, bukan pasalnya, ya, bahwa Nabi itu kan juga manusia yang ya boleh dikritik. Ingat, Nabi itu betul manusia, tapi beliau adalah yuha ilayya, dia dibimbing oleh wahyu. Beliau diberikan mukjizat berupa Al-Quran. Beliau kemudian memiliki seorang mentor yang sangat baik, yang informasi dari apa yang disampaikan oleh mentornya malaikat Jibril itu bersumber langsung dari Allah. Sehingga ketika ada orang yang ingin merendahkan Nabi, maka Abdullah bin Mas'ud merasanya bahwa ini tidak bisa dibiarkan, karena ini nanti akan mencederai Rasul, akan mencederai risalah, dan akan mencederai Islam secara keseluruhan. Maka Abdullah bin Mas'ud ingin kemudian ya membuat orang yang berlaku perbuatan tersebut insaf, kembali kepada kebenaran, menyatakan penyesalan terhadap apa yang dia sampaikan. Maka diberitakanlah apa yang dikatakan oleh orang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi setelah mendengar ya berita itu? Fataghayyara wajhuhu kasirfi. Sirf itu ikhwafillah artinya ya sara wajhuhu musfarra. Wajah Nabi itu ikhwafillah berubah sampai agak kekuning-kuningan. Tentu Nabi sebagai manusia ketika disinggung bahwa beliau tidak berlaku adil, maka tabiat manusianya itu menggambarkan ketidaksukaan dengan tuduhan yang diberikan oleh orang tersebut kepada Nabi, sehingga wajah beliau kemudian berubah menjadi kekuning-kuningan. Tetapi Nabi tidak kemudian baper dan kemudian berkepanjangan kaget dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Tetapi Nabi kemudian mengatakan, "Faman ya'dilu idza lam ya'dil, idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu." Kalau begitu kata Nabi, siapa lagi yang akan bisa berlaku adil selain daripada adilnya Allah dan adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ikhwah, dalam sejarah perjalanan dakwah Nabi, Nabi sering memang dituduh dengan tuduhan-tuduhan kebohongan. Beliau dikatakan orang gila, beliau dikatakan tukang sihir, beliau dikatakan orang yang membawa berita bohong, orang yang kemudian mengada-ada satu cerita yang tidak pernah benar keberadaan cerita-cerita itu. Sebetulnya ini memang perjalanan yang begitu sangat panjang, sisi kehidupan yang dialami oleh Nabi. Ya, tapi tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ya tuduhan itu, pertama beliau mempertanyakan, adakah keadilan di atas keadilan Allah dan Rasul? Tentu jawabannya tidak ada. Yang kita yakini dan wajib kita imani, keadilan Allah dan keadilan Rasul tidak mungkin sedikit pun ya tercoreng oleh satu pendapat orang, atau 1000 orang, atau 1.000.000 orang, atau ketika semua orang mengatakan Allah dan Nabi tidak adil, maka itu tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap kualitatif daripada keadilan Allah dan Rasul. Dan itu adalah iman, akidah. Bahkan mereka yang mengatakan bahwa Allah dan Nabi tidak adil, kufur, keluar daripada Islam. Tapi mengapa Nabi tidak membunuh
Orang yang mengatakan celaan dalam bentuk kufur. Tentu di sini ikhwafillah, Nabi memiliki fiqh dakwah. Nabi tidak ingin ada tuduhan sebagian orang yang mengatakan mengapa Muhammad membunuh temannya, sehingga Nabi kemudian mensikapi tuduhan orang tersebut seperti Nabi mensikapi terhadap orang-orang munafik yang mereka hidup bersamaan dengan Nabi, yang mereka berada di sekitar Nabi. Makanya Nabi pernah menginformasikan kepada Umar bin Khattab ya tentang Nabi menginformasikan kepada Abu Huzaifah al-Yamani tentang daftar orang-orang munafik yang ada di sekitar dan hidup bersama Nabi. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketakutan. Dia khawatir daftar orang-orang munafik itu ada nama beliau, sehingga beliau kemudian mendatangi Abu Huzaifah al-Yamani. Apakah saya termasuk di dalam daftar orang-orang munafik yang dikatakan munafik oleh Rasulullah? Kemudian kata Abu Huzaifah, Anda tidak termasuk di dalamnya. Ya, maka kemudian Nabi tidak memilih untuk membunuh orang-orang yang menuduh beliau tidak berlaku adil, tapi beliau kemudian mensikapi orang tersebut seperti halnya beliau mensikapi terhadap orang-orang munafik yang hidup di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Nabi apa? Yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Nabi Musa. Nabi kemudian memberikan satu contoh manusia teladan, Nabi sebelumnya, Nabi Ulul Azmi, dialah Nabi Musa alaihissalam. Nabi mengatakan tentang Nabi Musa, sungguh Musa telah diuji dengan sesuatu yang sangat menyakitkan, dan itu tidak sekali, dan itu sering kali, dan itu banyak sekali. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasabara, maka Nabi Musa itu kemudian bersabar, ikhlas menerima ujian dan cobaan yang datang dari Allah. Tentu juga Nabi Muhammad SAW kemudian beliau meyakini bahwa dalam rangka beliau menyampaikan Islam kepada masyarakat, kepada umat, kadang-kadang ada satu dua orang yang memiliki kedengkian dan kebencian kepada beliau, dan beliau meyakini bahwa itu adalah bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada beliau. Tentu ini adalah satu hal yang perlu kita sama-sama perhatikan. Ikhwafillah, ini penting sekali. Ada pelajaran yang sangat besar dari apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini. Pertama, ikhwafillah, salah satu yang akan menjadikan kita menikmati kelezatan iman adalah mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada seluruhnya. Umar bin Khattab ketika Nabi mengatakan itu, beliau mengatakan, kecuali diri saya, termasuk diri kamu. Allah dan Rasulnya didahulukan daripada kecintaan kita kepada siapapun. Jangan sampai Allah dan Rasul itu cintanya kita belakangkan, tapi Allah dan Rasul ini cintanya harus di atas kepala kita, bahkan tinggi di atas kepala kita. Yang kecintaan pertama dan utama kita kepada Allah dan Rasulnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan adalah orang-orang beriman, mereka begitu sangat mencintai kepada Allah melebihi kecintaan mereka kepada apapun. Ikhwafillah, mudah-mudahan kita diberikan anugerah untuk bisa mencintai Allah, untuk bisa mendahulukan Allah daripada kita mendahulukan apapun. Saya teringat ikhwafillah dengan satu cerita seorang ulama ketika beliau akan mengajar anaknya dalam keadaan sakit yang cukup parah.
Kemudian istrinya mengatakan, wahai ayah, apakah engkau juga akan pergi meninggalkan anakmu yang sedang sakit? Apakah engkau tidak menyayangi anakmu yang sedang dalam keadaan sakit? Bagaimana mungkin engkau seorang ayah yang baik, maka kemudian engkau meninggalkan anakmu yang dalam keadaan kritis? Kadang-kadang ujian ini bisa juga mendatangi kita, bisa juga menguji kita. Kadang-kadang kita dikalahkan oleh perasaan kita, maka kita menganggap bahwa kita punya cukup alasan untuk tidak menyampaikan risalah Islam dengan alasan ada di antara keluarga kita yang sakit dan kita harus mendampingi. Menarik ikhwah, apa yang dijawab oleh ulama tadi? Wahai istriku, sekarang tolong katakan kepada aku, apakah ketika aku duduk di samping anak kita akan memberikan jaminan bahwa anak kita akan lebih sehat, akan selamat, akan lebih baik? Maka kata beliau, sekali-kali tidak. Karena ketika Allah memberikan sakit kepada siapa saja, itu merupakan satu ujian. Yang sakit itu bagian daripada cara Allah untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dan Allah sesungguhnya sedang menyayangi anak-anak kita. Dan beliau ikhwafillah kemudian pergi meninggalkan anaknya. Beliau kemudian mengajar. Kemudian beliau setelah pulang mengajar, apa yang terjadi ikhwah? Ternyata anaknya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dan buktikan, kalau kita mendahulukan Allah, kalau Allah di atas segala-galanya daripada semua yang kita cintai, maka Allah selalu akan memberikan keajaiban-keajaiban kepada kita. Ikhwafillah, makanya yang pertama kita harus dahulukan adalah Allah. Mencintai Allah yang pertama itu tentu ada tuntunannya. Maka yang bisa menuntun kita untuk bisa mencintai Allah daripada segalanya, hanya kemudian kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu mencintai Allah, kata Allah, maka kemudian ikutilah nabimu, rasulmu, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul wal ain di kepala kita, yang dia lebih kita cintai daripada semuanya, termasuk dari anak kita, dari keluarga kita, termasuk dari orang tua kita. Karena itu adalah satu jaminan bahwa orang kemudian akan bisa merasakan betapa mencintai Allah dan Nabi itu merupakan manisnya iman yang tidak bisa kita ukur dengan kecintaan kita pada manusia manapun. Bayangkan ikhwah, Nabi adalah orang yang di pikiran beliau, di dalam hati beliau yang paling dalam, beliau tidak memikirkan tentang dirinya, tetapi beliau jauh lebih memikirkan tentang kita, umatnya. Bahkan nanti ikhwafillah di hari kiamat, semua orang akan menunggu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka perbanyaklah kita menyebut Rasul, agar nanti Rasulullah juga ingat kepada kita. Ya Rabbana, betapa mereka adalah orang-orang yang pelit, yang bakhil, yang mereka tidak menyebut nama Rasul dalam setiap hari dan dalam setiap ucapan lidah yang dia ucapkan. Yang kedua, ikhtilaf, ini pelajaran penting buat kita. Bagaimana kita harus percaya kepada pemimpin. Kadang-kadang pemimpin itu pikirannya tidak saja yang dekat, tapi pemimpin itu kadang-kadang memikirkan yang di luar yang dipikirkan oleh yang dipimpinnya. Kadang-kadang orang yang dipimpin hanya berpikir bagaimana saya kemudian memberikan kebaikan untuk saya, untuk anak buah saya. Tapi tentu pemimpin harus terbangun di dalam pikirannya adalah orang banyak.
Bisa jadi orang banyak itu bukan yang ada di tempat dia, ada di tempat jauh sana, ada di negara sana, ada di kabupaten sana, ada di provinsi sana. Maka tidak bisa kemudian kita hanya dengan alasan kita tidak setuju kemudian kita meruntuhkan kepercayaan kita kepada para pemimpin. Taatilah pemimpin, karena mentaati pemimpin sama dengan adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian ketiga, ya ikhwafillah, tentu dalam kita berjuang ada saja orang-orang yang kemudian dengki kepada kita. Ikhwafillah, jangan sampai kedengkian kita yang kemudian mencerminkan tentang kepribadian kita, mencerminkan tentang apa yang terdapat di dalam akal kita, apa yang terdapat bahkan di dalam keyakinan kita. Maka sesungguhnya selalu saja ada di barisan umat Islam orang-orang yang munafik, yang mereka mencintai seseorang hanya karena ada kepentingan, yang karena ada maslahat dia mencintai orang tersebut. Padahal sekali-kali kita dihubungkan dengan kita bukan dengan kemaslahatan, apalagi yang hanya berbasis materi, tapi kita mencintai orang adalah karena kita mencintainya dia karena Allah dan Rasul. Kemudian yang terakhir, wafillah rahimakumullah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar. Nabi yang sudah baik, tentu beliau diuji dengan berbagai ujian. Maka ketika kita nanti berjuang dan kita kemudian mendapatkan cemoohan, kita kemudian mendapatkan cobaan, maka insya Allah itu pun telah dirasakan oleh orang-orang seperti Nabi dan Rasulnya sebelum kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari hadis ini. Mudah-mudahan besok kita bisa melanjutkan kepada hadis berikutnya. Jazakumullahu khairal al-jaza. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.